Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, ibu mertuaku yang agung, yang selalu diagung-agungkan sebagai panutan, sedang bergoyang panas bersama kekasih mudanya di dalam mobil yang terparkir di sebuah lahan kosong. Dengan tenang, aku melangkah mendekat, mencabut kunci mobil itu dan melemparkannya lurus ke dalam selokan. Lalu, dengan senyum di bibir, aku menelepon ayah mertuaku. "Ayah, mobil ibu mogok di jalan sepi. Ayah jemput ya, kasihan nanti masuk angin." Hanya dalam semalam, selubung kehormatan keluarga Purnomo hancur berkeping-keping. Dan aku, dari seorang menantu yang selalu diremehkan, kini secara resmi memegang kuasa atas hidup dan mati seluruh keluarga itu. Mengapa aku bertindak begitu kejam? Jakarta di penghujung tahun, cuaca tak menentu membawa angin dingin yang menyusup ke sela-sela dedaunan. Namaku Rania, 30 tahun, CEO dari sebuah jaringan butik fashion ternama. 5 tahun menjadi menantu keluarga Purnomo, aku selalu menyembunyikan kekayaan asliku dan penghasilanku yang mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Orang tuaku berpesan, perempuan yang sudah menikah jangan terlalu pamer, simpan sedikit untuk dirimu sendiri dan jaga martabat keluarga suami. Aku menuruti nasihat itu. Aku membayar semua biaya hidup, membeli perabotan, bahkan membelikan sebuah mobil SUV mewah untuk ibu mertuaku, tetapi atas nama uang tabungan bersama aku dan suamiku. Aku pikir, pengorbanan diam-diamku akan ditukar dengan kehangatan keluarga. Tapi aku salah besar. Keluarga Purnomo adalah lubang hitam tak berdasar yang penuh dengan gengsi dan kemunafikan. Ayah mertuaku, Bapak Purnomo, adalah seorang pensiunan PNS. Beliau selalu menceramahi soal tata krama dan nama baik keluarga, merendahkan latar belakangku yang berasal dari keluarga pedagang. Suamiku, Bima, adalah seorang pria lemah yang selalu berlindung di balik kalimat, "Nanti Mas bicarakan dengan ibu," sebagai tameng untuk kepengecutannya. Tapi orang yang paling membuatku sesak napas adalah Ibu Hartati, ibu mertuaku. Beliau adalah ketua PKK di tingkat kelurahan, kemanapun pergi selalu membanggakan status keluarga teladan. Di rumah, beliau mengkritikku habis-habisan. Mulai dari aku pulang kerja jam 7 malam hingga caraku memakai rok yang sedikit di atas lutut, semuanya dianggap sebagai dosa, tidak memenuhi standar istri yang baik. Beliau selalu berkata, keluarga ini sudah terpandang dari generasi ke generasi. Perempuan itu harus tahu diri, jangan sampai jadi omongan orang sebagai perempuan gampangan yang tidak tahu malu. Semua penghinaan itu kutelan bulat-bulat. Sampai pada suatu sore yang menentukan, kemarin, aku menerima laporan ada penarikan dana sebesar 300 juta rupiah dari rekening tabungan bersama yang baru saja kuisi bulan lalu. Rekening itu sengaja kubuat atas nama Bima agar ia bisa mengurus urusan rumah tangga dan sosial. Aku memeriksa mutasi rekening dan menemukan aliran dana itu ditransfer ke sebuah toko emas di pinggiran kota. Curiga Bima berbuat macam-macam, aku memutuskan untuk tidak membuat keributan dan menyetir mobilku sendiri untuk mencari tahu. Setibanya di lokasi yang tertera, aku tidak melihat mobil Bima. Namun, mataku terpaku pada sebuah SUV putih yang sangat kukenal, dengan plat nomor yang tak mungkin salah. Itu adalah mobil yang kubelikan untuk Ibu Hartati awal tahun ini. Mobil itu terparkir di sebuah lahan kosong yang dikelilingi ilalang setinggi kepala manusia, tersembunyi di balik deretan ruko yang belum selesai dibangun. Keningku berkerut, seorang wanita 60 tahun yang selalu membanggakan kesuciannya, mengapa menyetir mobil ke tempat antah berantah seperti ini saat hari mulai gelap? Aku mematikan mesin mobil dari kejauhan, menaikkan kerah jaketku, dan melangkah mengendap-endap. Suasana begitu sunyi, aku bisa mendengar desau angin yang meniup pucuk ilalang. Tapi semakin dekat, aku mendengar suara-suara lain, suara-suara yang bukan berasal dari alam. SUV mahal itu bergoyang perlahan, kaca filmnya tidak terlalu gelap. Mungkin mereka terlalu percaya diri dengan kesunyian tempat ini sehingga tidak menutup tirai jendela. Kaca di kursi pengemudi sedikit terbuka untuk sirkulasi udara. Aku menahan napas, mengintip dari celah kaca yang berembun. Pemandangan yang tersaji di depan mataku nyaris membuatku muntah di tempat. Di kursi belakang yang sudah direbahkan, Ibu Hartati, ibu mertuaku yang teladan, yang setiap katanya adalah tentang nama baik keluarga, berada dalam posisi yang paling telanjang dan menjijikan. Di atasnya, seorang pemuda bertato yang usianya mungkin sebaya dengan suamiku. Pemuda itu bergerak liar, sementara Ibu Hartati memeluk erat lehernya,
wajahnya yang keriput menegang menahan kenikmatan. Suara desahan dan napas yang berat terdengar jelas melalui celah kaca. Rasa jijik memuncak di kerongkonganku. Ternyata, 300 juta itu bukan dipakai oleh Bima, melainkan dikuras oleh wanita ini untuk membiayai mainan kotornya. Etika, nama baik keluarga, semuanya hanyalah tumpukan sampah yang dibungkus dengan kemasan mewah. Dia memakai uang hasil keringatku untuk memelihara kekasih gelap, lalu pulang ke rumah untuk menceramahiku tentang martabat seorang wanita. Amarahku meledak, membakar habis sisa kesabaranku. Aku berniat mengeluarkan ponsel untuk merekam video, tapi sebuah ide lain melintas di benakku, lebih dingin, lebih kejam. Merekam video dan menunjukkannya pada Bima, Bima pasti akan menutupi aib ibunya demi menjaga martabat murahan keluarga Purnomo. Tidak, aku harus membiarkan Bapak Purnomo sendiri, pria paling patriarkal dan paling gila hormat itu, untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana istrinya menodai pernikahan mereka di tengah lahan kosong ini. Aku melirik ke ruang kemudi, mereka terlalu terburu-buru, terlalu bernafsu, hingga lupa mencabut kunci mobil. Kunci itu masih menancap di lubangnya, sistem kelistrikan masih menyala untuk AC, dan pintu pengemudi tidak tertutup rapat. Aku sama sekali tidak gemetar, hatiku sedingin es. Dengan perlahan, aku menyelipkan tanganku melalui celah pintu, mendorongnya sedikit. Suara yang ditimbulkan tak lebih dari sehelai daun jatuh. Mereka sedang tenggelam dalam lautan nafsu, sama sekali tidak sadar bahwa malaikat maut sedang berdiri di samping mereka. Tanganku menyentuh kunci itu, kuputar pelan untuk mematikan mesin, lalu kucabut, suara mesin mobil dan AC langsung senyap. Keheningan tiba-tiba menyelimuti mobil itu, hanya menyisakan deru napas dua manusia hina. Aku mundur, menggenggam erat kunci di tanganku, sebuah senyum dingin terukir di bibirku. Aku melemparkan kunci itu lurus ke dalam selokan terdekat. Terdengar suara cebur yang kering, mulai detik ini, mobil itu telah berubah menjadi sangkar besi. Tanpa kunci, tanpa bisa menyalakan mesin, tanpa bisa menyalakan AC. Dan di lahan kosong tanpa satupun taksi yang lewat ini, mereka hanya bisa terkubur di tempat. Aku berjalan santai kembali ke mobilku dan mengunci pintu. Aku membuka ponselku dan menekan nomor Bapak Purnomo. Setelah 3 kali dering, telepon diangkat. Halo, Raniaya? Ada apa telepon ayah malam-malam begini? Ayah sedang main catur dengan teman-teman di balai warga. Maaf mengganggu. Ayah, tadi Rania sedang bertemu klien di daerah pinggiran kota, terus Rania lihat mobil ibu terparkir di lahan kosong di jalan nomor 10. Rania telepon ibu tidak diangkat. Sepertinya mobilnya mogok, ayah. Mogok? Katanya mau rapat PKK di kota. Kenapa bisa sampai ke pinggiran kota? Kamu tidak salah lihat mobil? Tidak salah, ayah. Mobil putih plat belakang 68 punya kita. Rania lihat mesinnya mati, gelap, dan sekarang mulai gerimis. Rania mau samperin tapi klien sudah mendesak, jadi tidak bisa berhenti. Ayah coba telepon ibu, atau kalau tidak, ayah naik taksi saja jemput ibu, kasihan nanti masuk angin di tempat sepi begitu. Dasar, sudah gaptek mesin, masih saja suka keluyuran tidak jelas. Pasti diajak teman-temannya lihat tanah atau apalah, ya sudah, biar ayah telepon dia. Terima kasih ya, nak. Iya, ayah cepat jemput ibu ya. Daerah sini sepi sekali, Rania takut ada apa-apa. Rania tutup teleponnya ya, ayah. Aku memutus panggilan. Keheningan di dalam mobilku berbanding terbalik dengan kekacauan yang baru saja kumulai. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata, membayangkan adegan selanjutnya. Bapak Purnomo adalah orang yang sangat pencuriga. Kata-kataku yang setengah benar setengah samar pasti akan membuatnya langsung naik taksi ke sini daripada hanya menelepon. Sekitar 5 menit kemudian, dari arah SUV putih yang berjarak 50 meter dariku, aku mulai melihat kepanikan. Mungkin mereka sudah selesai dan menyadari mesin mobil mati dan kunci telah raib. Tiba-tiba ponselku bergetar hebat, layar menampilkan nama ibu mertua. Aku menatap layar yang menyala dalam kegelapan, bibirku kembali melengkung. Mari kita lihat drama apa yang akan dia mainkan. Aku mengangkat telepon, dengan nada suara yang sangat lembut dan polos. Iya, ibu, ada apa? Rania, kamu di mana sekarang? Suaranya bergetar hebat, campuran antara panik dan napas yang terengah-engah. Mungkin dia sedang berusaha mengenakan kembali pakaiannya.
Rania sedang bertemu klien di pusat Jakarta, Bu. Ada apa kok suara ibu panik begitu? Tidak ada apa-apa, kamu, Ju. Kamu tadi lewat daerah jalan nomor 10 tidak? Jalan nomor 10? Tidak, Bu. Rania di pusat kota. Kenapa, Bu? Mobil ibu ada masalah lagi? Aku lupa taruh kunci mobil di mana? Dari tadi dicari tidak ketemu. Kamu kenal montir di dekat sini tidak? Panggilkan satu untuk buka kunci. Cepat nak. Loh, kok ibu bisa ceroboh begitu? Biar Rania carikan nomornya. Tapi daerah situ jam segini montirnya sudah pada tutup, Bu. Apalagi sedang hujan. Bagaimana kalau ibu telepon Mas Bima atau ayah saja untuk menjemput? Jangan sekali-kali telepon ayahmu. Diam kamu, panggilkan saja montir. Berapapun biayanya, ibu bayar. Baik, Bu. Rania coba carikan ya. Ibu tenang saja, tunggu di dalam mobil. Aku memutus panggilan dan mengganti mode ponselku ke mode pesawat. Memanggil montir? Maaf, Ibu. Malam ini, satu-satunya montir yang akan datang untuk memperbaiki kunci ibu adalah suami ibu yang sangat gila hormat itu. Aku duduk di mobil, menyesuaikan arah dashcamku lurus ke arah SUV itu. Dari kejauhan, aku melihat pintu mobil sedikit terbuka. Pemuda bertato itu terhuyung-huyung keluar, tangannya memegang senter ponsel, menyisir rerumputan. Dia sedang panik mencari kunci yang sudah kulempar ke selokan. Di dalam mobil, Ibu Hartati terus menjulurkan kepalanya, berteriak putus asa. Langit mulai menurunkan hujan gerimis. Angin bertiup kencang dan dingin. Dengan pakaian acak-acakan, tubuh ringkih wanita 60 tahun itu gemetar karena dingin dan ketakutan. Tepat pada saat itu, dari ujung jalan tanah, sorot lampu taksi menyorot lurus ke tempat kejadian. Taksi itu mengerem mendadak, bannya berdecit di atas lumpur, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Aku menarik napas dalam-dalam, bersandar di kursi. Drama terbaik selama 5 tahun aku menjadi menantu, sekarang baru benar-benar dimulai. Kita lihat saja, bagaimana nama baik keluarga Purnomo akan tercabik-cabik malam ini. Dari posisiku yang tersembunyi di balik barisan pohon, melalui lensa dashcam beresolusi 4K, aku bisa merekam setiap bingkai paling tajam dari sebuah drama komedi tragis yang akan segera berakhir. Hujan mulai turun lebih deras. Tetesannya menghantam atap SUV putih mewah yang 8 bulan lalu kubeli dengan kartu kreditku sendiri. Saat itu, dia berdiri di tengah-tengah kompleks perumahan, dengan bangga mengatakan kepada para tetangga bahwa ini adalah uang pensiun yang dia dan suaminya kumpulkan seumur hidup, tanpa sedikit pun menyebut namaku, menantunya. Sekarang, mobil itu telah menjadi rumah bordil berjalan paling menyedihkan. Sorot lampu taksi yang terang benderang merobek kegelapan pekat di lahan kosong itu. Taksi berhenti mendadak, lumpur terciprat kemana-mana. Pintu terbuka, dan ayah mertuaku, Bapak Purnomo, melangkah keluar. Beliau tidak memakai payung, mengabaikan hujan dan angin. Langkahnya yang biasanya tenang dan berwibawa layaknya seorang pejabat, kini menjadi tergesa-gesa dan panik. Beliau berjalan menuju SUV itu. Mungkin dalam benaknya, istri tuanya yang teladan sedang menggigil kedinginan karena mobil mogok. Namun, yang pertama kali menyambut matanya bukanlah istrinya, melainkan seorang pemuda bertato dengan tubuh bagian atas telanjang, yang sedang membungkuk menyinari selokan dengan senter ponselnya, mencari kunci. Pemuda itu terkejut ketika wajahnya disorot lampu taksi. Dia mundur, menutupi matanya, wajahnya sangat panik. Bapak Purnomo berhenti. Tatapannya beralih dari pemuda itu ke SUV yang kacanya sedikit terbuka. Suasana begitu hening, aku bisa merasakan detak jantung Bapak Purnomo yang berdebar kencang. Beliau melangkah maju, mendorong kasar pemuda itu ke samping, dan langsung menuju pintu pengemudi, menariknya dengan paksa. Aku memperbesar layar kamera di ponselku yang terhubung. Gambarnya begitu jelas hingga setiap kerutan di wajah mereka terlihat. Ibu Hartati, ibu mertuaku, meringkuk di kursi belakang. Gaun sutra mewahnya kusut masai, robek di salah satu bahunya. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur bercampur dengan keringat dan air hujan yang masuk. Melihat suaminya berdiri menjulang di pintu mobil seperti dewa pencabut nyawa, mulutnya ternganga, matanya melotot, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti tersengat listrik. Apa yang kau lakukan di sini, binatang? Raungan Bapak Purnomo menggema, merobek keheningan, bahkan mengalahkan suara hujan.
Itu bukan pertanyaan, melainkan jeritan dari rasa malu yang teramat sangat. Kehancuran total dari sesuatu yang disebut nama baik keluarga yang telah dipujanya seumur hidup. Ibu Hartati tergagap, tangannya dengan panik menarik-narik ujung gaunnya untuk menutupi tubuhnya yang ringkih. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang ayah pikirkan. Aku dijebak. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Bapak Purnomo melayangkan tamparan sekeras petir ke wajah wanita 60 tahun itu. Suara PLAK yang nyaring dan kering terdengar. Kekuatan tamparan itu membuat kepala Ibu Hartati terbentur sandaran kursi depan. Sudut bibirnya berdarah. Bapak Purnomo tidak berhenti. Rasa malu seorang pria yang diselingkuhi oleh istri tuanya telah mengubahnya menjadi binatang buas yang kehilangan kendali. Beliau menjambak rambutnya yang ditata modis, menyeretnya tanpa ampun dari kursi belakang keluar ke tengah hujan lebat. Ibu Hartati jatuh tersungkur di kubangan lumpur. Gaun sutra putih mahalnya kini bernoda lumpur kotor, persis seperti karakternya. Dia memeluk kaki Bapak Purnomo, meraung-raung memilukan. Ayah, aku mohon, ayah, aku hilaf. Dia yang merayuku. Dia memberiku guna-guna. Aku mohon, jangan pukul lagi, nanti dilihat orang. Anyanti Dian. Bahkan di saat seperti ini, tertangkap basah telanjang di tengah lahan kosong, hal yang paling ditakutkannya adalah dilihat orang. Penyakit gila hormat sudah mendarah daging di keluarga ini. Pemuda bertato itu, melihat situasi semakin genting, segera menyambar kaosnya yang robek di atap mobil, berniat kabur. Tapi Bapak Purnomo sudah berbalik. Beliau mengambil kunci Inggris dari bagasi mobil dan menghantamkannya ke punggung pemuda itu. Pemuda itu menjerit kesakitan, jatuh terguling di tanah. Tapi naluri bertahan hidup seorang gigolo profesional membuatnya bangkit dengan cepat. Dia tidak peduli lagi dengan kekasih tuanya yang menangis di lumpur, dan berlari tunggang langgang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan umpatan Bapak Purnomo di belakangnya. Bapak Purnomo berbalik menatap istrinya yang berlutut di tanah. Beliau melempar kunci Inggris itu ke kubangan air, napasnya yang terengah-engah menyatu dengan deru hujan. Beliau menunjuk lurus ke wajah Ibu Hartati, menggeram dengan penuh kebencian. Kamu itu ketua PKK, kan? Kamu itu dari keluarga teladan, kan? Kamu yang menceramahi menantumu tentang martabat, kan? Sekarang lihat dirimu, perempuan jalang. Kamu sudah menodai nama baik keluarga ini. Mulai besok, enyah kau dari rumahku. Selesai berkata, Bapak Purnomo berbalik dan berjalan lurus menuju taksi yang masih menunggu dengan mesin menyala. Beliau membanting pintu mobil dengan keras. Taksi itu berputar dan melesat pergi, meninggalkan seorang wanita telanjang yang menggigil dan meraung-raung di tengah lahan kosong tanpa seorang pun. Tanpa kunci, tanpa bisa menyalakan mobil, tanpa ponsel yang mungkin sudah jatuh entah di mana saat panik. Malam ini, dinginnya hujan Jakarta akan meresap hingga ke tulang sumsumnya, tapi itu pasti tidak akan sedingin rasa malu yang menggerogoti jiwanya. Aku duduk di dalam mobilku, dengan tenang menyimpan seluruh file video dari dashcam ke dalam folder terenkripsi di cloud. Sebuah senyum puas terukir di bibirku. Semuanya berjalan sempurna. Aku pernah berpikir aku akan hancur, akan menangis saat menghadapi kebusukan keluarga suamiku. Tapi tidak, hatiku luar biasa tenang. Ketika seseorang sudah terlalu lama bersabar, kekejaman bisa menjadi naluri untuk bertahan hidup. Perlahan aku menyalakan mesin. Sorot lampuku menyapu sosok Ibu Hartati yang menyedihkan, yang sedang duduk memeluk wajahnya sambil menangis di samping ban SUV. Dia mendongak menatap mobilku yang melintas. Mungkin dia tidak tahu itu mobilku, atau air hujan telah mengaburkan pandangannya. Aku tidak berhenti. Aku melajukan mobilku, bergabung dengan hiruk-pikuk jalan raya, menuju pusat kota. Perang ini baru saja dimulai. Merobek topeng ibu mertuaku hanyalah langkah pertama. Targetku selanjutnya adalah seluruh kebenaran kotor di balik kepengecutan pria yang kusebut suami. Ketika aku tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rumah 3 lantai di kompleks elit yang biasanya sunyi, malam ini terang benderang dari lantai dasar hingga lantai atas. Aku sengaja berjalan pelan, melepas sepatu hak tinggiku, mengenakan sandal rumah, dan memasang wajah lelah seorang wanita yang baru saja menyelesaikan hari yang panjang. Memasuki ruang tamu, sebuah drama komedi tragis tersaji di depan mataku. Ibu Hartati duduk di sofa, berselimut. Gaun sutra robek dan penuh lumpur sudah diganti,
Tapi wajahnya yang bengkak, lebam di sudut bibir, dan rambutnya yang basah kuyup tidak bisa disembunyikan. Dia menangis terseduh-seduh, seperti korban yang baru saja mengalami tragedi yang mengerikan. Suamiku, Bima, duduk di sampingnya, terus mengelus punggung ibunya, sedangkan Bapak Purnomo duduk tegak di kursi besar di seberang mereka, wajahnya sehitam batu, matanya merah menyala. Bau asap rokok yang pekat menandakan beliau sudah merokok sangat banyak. Mendengar pintu terbuka, ketiganya serentak menoleh ke arahku. "Ada apa ini, Mas? Kenapa ibu sampai seperti ini?" Aku bergegas mendekat, memainkan peranku sebagai menantu yang berbakti dengan sempurna, nadaku penuh kekhawatiran dan kebingungan. Aktingku begitu bagus hingga aku sendiri kagum. Sebelum Bima sempat menjawab, Ibu Hartati sudah menerjang, mencengkeram tanganku, dan meraung seperti orang gila. "Rania, ibu sengsara sekali, nak. Ibu dijebak orang, ibu dirampok, mereka memukuli ibu, merobek baju ibu, mereka mau membunuh ibu, nak." Aku menahan rasa mual yang naik ke kerongkongan, dengan lembut melepaskan tanganku dari cengkeramannya yang dingin. Dirampok? Dijebak? Sungguh, sifat tak tahu malu manusia memang tidak ada batasnya. Tertangkap basah telanjang di lahan kosong, tapi dia masih bisa menciptakan skenario sempurna untuk membersihkan namanya. Bapak Purnomo menggebrak meja kaca. "Diam kamu, mau sampai kapan kau bersandiwara? Dirampok? Perampok mana yang menindihmu di kursi mobil? Perampok mana yang kau peluk sambil mendesah? Hah, dasar jalang." Kata-kata Bapak Purnomo seperti pisau yang menusuk sandiwara Ibu Hartati. Tapi Bima, suamiku, pria yang seharusnya menjadi pilar keluarga, justru bangkit dan membela ibunya dengan suara keras. "Ayah, ayah bicara apa? Ibu kan sudah bilang, beliau dijebak preman, diberi obat bius untuk merampok mobil dan hartanya. Ibu itu korban, ayah. Kalau ayah tidak percaya, ya sudah. Kenapa ayah malah menghina ibu seperti itu? Apa ayah lihat sendiri mereka melakukan sesuatu pada ibu? Atau ayah hanya melihat ibu dipukuli lalu berfantasi?" Aku terdiam, hatiku yang sudah dingin terhadap keluarga Purnomo kini benar-benar membeku. Pembelaan Bima bukan hanya kebodohan seorang anak yang memuja ibunya. Itu adalah sebuah pembelaan yang logis, sebuah skenario yang sepertinya sudah mereka berdua sepakati sebelum aku pulang. Aku menatap Bima. Sikapnya garang, tapi matanya gelisah dan menghindar. Seorang anak laki-laki yang mendapati ibunya selingkuh seharusnya bereaksi dengan syok, malu, dan tidak percaya. Tapi Bima tidak. Dia membela Ibu Hartati dengan sikap yang luar biasa aneh. Apakah dia sudah tahu tentang ini sebelumnya? Apakah dia menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar ibunya memelihara kekasih gelap? Melihat putranya membelanya, Ibu Hartati semakin menjadi-jadi. Dia berguling-guling di lantai, memukul-mukul dadanya. "Ya Tuhan, aku hidup denganmu puluhan tahun, mengurus rumah ini, tapi kau malah memfitnahku. Lebih baik aku mati saja daripada menanggung malu ini." Di tengah-tengah drama itu, Bima tiba-tiba mengalihkan sasarannya padaku, matanya penuh dengan tuduhan yang tidak masuk akal. "Dan kamu juga, Rania? Waktu kamu telepon ayah, kamu bilang lihat mobil ibu di lahan kosong. Kenapa kamu tidak berhenti untuk memeriksa? Kenapa kamu lihat mobil ibu di tempat sepi begitu tapi malah pergi? Kalau kamu berhenti, mungkin ibu tidak akan dijebak dan dipukuli oleh perampok itu. Kamu ini jadi menantu macam apa? Tega sekali." Setiap kata yang diucapkan Bima seperti peluru yang menembus logikaku. Tuduhan tak tahu malu ini menyadarkanku pada satu kenyataan pahit. Di rumah ini, aku selamanya akan menjadi orang luar, tameng untuk semua dosa mereka. Saat aku memberikan uang, aku adalah menantu yang baik. Saat terjadi masalah, aku menjadi orang yang tidak punya hati. Aku tidak marah. Sebaliknya, aku menatap lurus ke mata Bima, tatapanku tenang namun setajam silet. "Mas Bima, aku sudah jelaskan pada ayah. Saat itu aku sedang dalam perjalanan untuk menandatangani kontrak penting yang akan memberikan keuntungan puluhan miliar bagi perusahaan. Kontrak itu menentukan arus kas untuk menghidupi rumah ini, untuk Mas, untuk ayah, dan untuk ibu. Aku melihat mobil terparkir diam, kupikir ibu hanya berhenti untuk menerima telepon. Aku langsung menelepon ayah untuk menjemput ibu. Apakah itu tindakan yang tidak punya hati? Atau Mas mau aku membatalkan kontrak puluhan miliar itu untuk lari ke lahan kosong dan melihat apa yang sedang ibu lakukan di dalam mobil? Aku sengaja menekan dua kata terakhir.
sedang lakukan. Bima dan Ibu Hartati tersentak. Mata Ibu Hartati memancarkan ketakutan, sementara Bima terdiam seribu bahasa. Bapak Purnomo, yang duduk di kursi, memijat keningnya, keputusasaan tergambar jelas di wajah tuanya. Baiklah, kataku dengan suara datar, memecah keheningan yang menyesakkan, jika ibu benar-benar dirampok, dijebak dengan obat bius, dan dianiaya, maka ini adalah kasus kriminal yang sangat serius. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan berdebat. Aku akan segera menelepon Mas Taufan, Kompol. Dia teman baik keluargaku. Dengan teknologi sekarang, cukup dengan memeriksa CCTV di sekitar area itu, menemukan pemuda bertato itu, dan melakukan tes DNA pada tubuh ibu dan di dalam mobil, semuanya akan jelas malam ini juga. Sambil berbicara, aku mengeluarkan ponselku. Pernyataanku seperti bom yang meledak di tengah ruang tamu. Wajah Ibu Hartati pucat pasi. Dia berhenti menangis, kedua tangannya mencengkeram tepi sofa, tubuhnya gemetar hebat. Jika polisi turun tangan, memeriksa CCTV dan melakukan tes DNA, skenario perampokannya akan berubah menjadi tuduhan laporan palsu. Kehormatannya sebagai ketua PKK, status keluarga teladan, semuanya akan luntur di halaman depan koran. Jangan panggil polisi. Bima menerjang dan merebut ponsel dari tanganku. Gerakannya begitu kasar dan kentara sehingga Bapak Purnomo pun mengangkat kepala dengan tatapan penuh curiga. Kenapa tidak boleh? Tanyaku dingin. Ibu dirampok, kan? Dihina, kan? Mas sebagai putranya kok malah membiarkan ibu difitnah? Ini masalah keluarga. Selesaikan di dalam saja. Bima tergagap, dahinya berkeringat. Ibu sudah tua, beliau juga tokoh masyarakat. Kalau harus ke kantor polisi dan menceritakan hal-hal sensitif seperti ini, mau ditaruh di mana muka keluarga Purnomo? Kalau wartawan tahu, hancur sudah nama baik keluarga kita. Kamu punya otak tidak, sih? Gengsi. Selalu gengsi. Bapak Purnomo menggeram, berdiri, dan menunjuk wajah Bima. Ibumu sudah berbuat nista, menampar arang ke muka keluarga ini, dan kau masih membelanya? Baik. Kalian mau menyembunyikannya? Silakan. Tapi rumah ini tidak akan menampung perempuan jalang. Mulai besok, suruh dia angkat kaki dari sini. Selesai berkata, Bapak Purnomo naik ke lantai atas dan membanting pintu. Suara itu mengguncang seluruh rumah. Ruang tamu kini hanya menyisakan kami bertiga. Bima menatapku dengan tatapan benci. Ibu Hartati meringkuk, tidak berani menatapku. Dia tahu akulah yang menemukan mobil itu. Akulah yang menelepon Bapak Purnomo. Dengan intuisi seorang wanita, dia samar-samar menyadari bahwa aku sudah tahu segalanya. Aku hanya sedang bermain kucing-kucingan dengan mereka. Aku tidak berkata apa-apa lagi, mengambil kembali ponselku dari tangan Bima, dan berjalan ke kamar tidur. Drama malam ini telah berakhir dengan sempurna. Kebodohan Bima dan kebusukan Ibu Hartati telah mengubur sisa kepercayaan terakhirku. Ketika pintu kamar tertutup, aku membuka brankas pribadiku dan mengeluarkan laptop yang terenkripsi berlapis-lapis. Kejadian malam ini telah mengkonfirmasi firasatku selama ini. Kerusakan keluarga ini bukan hanya soal moral, tapi juga terkait erat dengan aliran uangku. Aku terhubung ke sistem perbankan, mulai memeriksa kembali semua aliran dana, rekening tabungan, dan investasi yang kupercayakan pada Bima selama 5 tahun terakhir. Jika Ibu Hartati bisa menarik 300 juta untuk memelihara kekasih gelap, maka Bima, suami yang membela ibunya secara membabi buta, pasti juga menyembunyikan rahasia keuangan yang mengerikan. Aku tidak hanya akan merobek topeng Ibu Hartati, aku akan membersihkan seluruh dinasti munafik ini, membuat mereka membayar setiap tetes keringat dan air mata yang telah mereka hisap dariku. Perang yang sesungguhnya, mulai saat ini, akan dimulai dengan angka-angka. Malam itu, aku tidak tidur. Di depan layar laptop, setiap baris mutasi rekening bank terpampang jelas. Aku menggunakan akses prioritas sebagai nasabah VIP untuk meminta laporan detail rekening bersama yang dikelola oleh Bima. Angka tidak pernah berbohong. Mereka adalah saksi bisu yang menelanjangi keserakahan tak terbatas keluarga Purnomo. Penarikan 300 juta rupiah minggu lalu bukanlah yang pertama. Selama 3 tahun terakhir, transaksi mulai dari 50 juta, 80 juta, hingga ratusan juta terus mengalir dengan keterangan yang samar seperti pembayaran material, transaksi jual-beli, atau hanya singkatan tak jelas. Tapi dengan keahlian seorang CEO,
Aku dengan mudah melacak rekening tujuan. Semua aliran dana itu mengalir ke nomor rekening yang sama. Pemiliknya, Randy Saputra. Randy Saputra adalah nama pemuda bertato itu, pilot muda yang sedang asyik bersama ibu mertuaku di SUV malam itu. Tapi yang membuatku lebih merinding adalah keterlibatan Bima. Setiap transaksi ini diverifikasi dengan kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel Bima. Dia adalah pemilik rekening. Dia yang menyetujui setiap transfer. Ini membuktikan sebuah kebenaran yang brutal. Suamiku tidak hanya tahu ibunya berselingkuh dan memelihara pria muda, tapi dia juga menggunakan uang hasil keringat istrinya untuk membiayai nafsu bejat ibunya, demi mendapatkan dukungan di rumah ini. Total uang yang dikuras mencapai hampir 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah ditukar dengan percintaan kotor di lahan kosong. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal, merias wajah tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku. Aku mengenakan setelan kerja abu-abu yang dingin, mencetak semua bukti transfer, dan menjepitnya rapi dalam sebuah map. Aku tahu Bapak Purnomo punya kebiasaan bangun pagi, duduk di meja makan sambil minum teh dan membaca koran. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk meledakkan bom ini. Aku turun, Bapak Purnomo sedang duduk di sana, wajah tuanya pucat pasi setelah semalaman tidak tidur. Ibu Hartati tidak terlihat, mungkin masih bersembunyi di kamarnya. Bima sudah berangkat kerja lebih pagi untuk menghindari suasana tegang. Aku meletakkan map itu dengan lembut di atas meja, tepat di depan Bapak Purnomo. Ayah, tadinya Rania tidak mau bilang, tapi ini menyangkut keuangan dan keamanan keluarga kita. Rania pikir, ayah perlu tahu kebenaran tentang perampokan ibu semalam. Bapak Purnomo mengerutkan kening, menatap map itu lalu menatapku. Beliau membukanya. Matanya menyapu angka-angka yang sudah kutandai dengan stabilo merah. Nama penerima, Randy Saputra. Apa ini? Kenapa ada transfer ratusan juta begini? Siapa Randy Saputra? Itu salinan mutasi dari rekening tabungan kami, ayah, yang dikelola Mas Bima. Rania tidak sengaja memeriksa dan menemukan bahwa selama 3 tahun terakhir, hampir 2 miliar rupiah telah ditransfer ke pria bernama Randy Saputra ini. Rania sudah menyuruh orang untuk memeriksa. Randy Saputra adalah pemuda yang semalam bersama ibu di mobil. Mereka tidak merampok ibu. Ibu menggunakan uang keluarga untuk memelihara pria itu selama 3 tahun. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Bimalah yang menyetujui semua transfer ini. Tangan Bapak Purnomo yang memegang kertas itu bergetar hebat. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Hampir 2 miliar. Sebuah angka yang tak terbayangkan bagi seorang pensiunan sepertinya. Rasa malu karena diselingkuhi kini ditambah dengan pengkhianatan dari putra kandungnya sendiri dan kenistaan istrinya. Bapak Purnomo meremas kertas itu, menggebrak meja, dan berdiri. Raungannya menggema di seluruh rumah. Hartati, turun kau sekarang, turun. Dari lantai atas, Ibu Hartati melangkah turun dengan takut-takut. Dia mengenakan baju rumah yang lusuh, wajahnya menunduk. Melihat Bapak Purnomo memegang kertas yang diremas, firasatnya buruk, langkahnya goyah. Ayah. Ayah. Panggil saya ada apa? Belum sempat dia selesai bicara, Bapak Purnomo melemparkan kertas-kertas itu ke wajahnya. Lembaran-lembaran itu beterbangan dan jatuh ke lantai. Lihat. Lihat perbuatan nistamu ini. Mulutmu penuh dengan nasihat dan kesucian, tapi ternyata kau pakai uang hasil keringat menantumu, uang keluarga ini, untuk memelihara bajingan itu, hampir 2 miliar, jelaskan. Bima juga berkomplot denganmu, kan? Kalian berdua menganggap rumah ini tambang emas untuk kau bersenang-senang dengan pria lain, hah? Ibu Hartati panik memunguti kertas-kertas itu. Ketika dia melihat nama Randy Saputra dan angka-angka transfer yang jelas, dia jatuh terduduk di lantai. Bukti yang tak terbantahkan telah merobek topeng kemunafikan terakhirnya. Dia tidak bisa lagi menggunakan alasan dirampok atau dijebak untuk menutupi aliran dana selama 3 tahun ini. Dia merangkak, memeluk kaki Bapak Purnomo, meraung-raung. Ayah, aku mohon. Aku hilaf. Randy itu, dia mengancamku. Awalnya aku hanya meminjamkannya sedikit uang, lalu dia merekamku secara diam-diam dan memerasku. Aku tidak berani bilang pada ayah, takut ayah akan membunuhku. Jadi aku terpaksa meminta Bima untuk menarik uang dan memberikannya padanya. Aku dipaksa. Ayah, ibu diperas, kenapa tidak lapor polisi? Kalau ibu diperas,
Kenapa ibu dengan sukarela menyetir mobil yang Rania berikan ke lahan kosong untuk bersenang-senang dengannya? Apakah dia juga memaksa ibu untuk menikmati hal itu? Kata-kataku yang dingin dan tajam seperti pisau yang mengakhiri semua pembelaannya. Ibu Hartati terdiam. Dia menatapku, matanya berubah dari ketakutan menjadi kebencian yang mendalam. Dia sadar, orang yang telah menyudutkannya, yang membongkar segalanya, tidak lain adalah menantu yang selalu diremehkannya. Kau, dasar perempuan licik, kau menjebakku, kau menguntitku, kau mengorek rekening bank keluargaku, kau jahat. Kau ingin menghancurkan rumah ini, kan? Yang menghancurkan rumah ini adalah keserakahan dan kenistaan ibu, bukan saya. Saya hanya membawa kebenaran ke permukaan. Saya bekerja setengah mati untuk menghidupi rumah ini, menjaga martabat ayah dan ibu, tapi ibu memakai uang saya untuk membeli kesenangan. Ibu tidak pantas disebut orang tua, apalagi seorang ibu. Bapak Purnomo sudah tidak punya tenaga lagi untuk memukulnya. Rasa malu dan kekecewaan yang luar biasa telah membuatnya lumpuh. Beliau mundur, duduk terkulai di kursi, memegangi dadanya yang sesak. Cerai. Besok aku akan membuat surat cerai. Aku tidak bisa hidup serumah dengan perempuan seperti kau lagi. Bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Dan Bima, aku akan mencoretnya dari daftar keluarga. Aib keluarga. Mendengar kata cerai dan diusir, Ibu Hartati menjadi gila. Seumur hidupnya dia bergantung pada gengsi, pada status sebagai istri pensiunan pejabat. Jika diusir dengan tuduhan perselingkuhan dan memelihara pria muda, dia akan mati perlahan oleh gunjingan orang. Dia membenturkan kepalanya ke dinding, meraung-raung, tapi Bapak Purnomo hanya membuang muka tanpa belas kasihan. Aku dengan dingin berbalik dan berjalan keluar, menyalakan mobilku dan pergi. Di belakangku, rumah yang berkedok nama baik keluarga itu runtuh berantakan di tengah tangisan, umpatan, dan kehancuran. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Menghukum Ibu Hartati hanyalah mencabut satu duri. Orang yang telah menusukku dari belakang, yang menggunakan status sebagai suami untuk menguras hartaku demi kejahatan, dialah yang harus kubersihkan sampai ke akarnya. Bima, tunggu saja. Pedang penghakiman sudah berada di lehermu. Mobil sportku membelah malam Jakarta, melesat di jalan tol yang lengang, meninggalkan di belakangku sebuah villa 3 lantai yang tenggelam dalam kekacauan. Suara raungan, tangisan, dan keruntuhan sebuah keluarga yang selalu membanggakan nama baik keluarga. Angin malam yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka menerbangkan rambutku, membawa hawa dingin akhir tahun. Tapi itu tidak mampu mendinginkan api amarah yang membara di dalam nadiku. Aku baru saja menelanjangi wajah asli Ibu Hartati, ibu mertua munafik, dan menyaksikan kelemahan Bima yang begitu hina. Fakta bahwa dia menutupi aib ibunya, menggunakan uang hasil keringatku untuk membiayai seorang gigolo bertato, telah melampaui batas kesabaranku. Tapi intuisi seorang wanita yang telah malang melintang di dunia bisnis memberitahuku bahwa kebenaran menjijikan ini hanyalah puncak dari gunung es. Seorang pengecut yang terbiasa hidup bergantung pada istrinya seperti Bima, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mentransfer ratusan juta rupiah kepada kekasih ibunya tanpa rasa takut, kecuali jika dia sendiri juga menyimpan rahasia serupa. Kecuali jika persekongkolan untuk menutupi aib ibunya hanyalah sebuah perjanjian tak tertulis, agar ibunya juga menutup mata terhadap kebusukan dan lubang hitam keuangan yang dia ciptakan sendiri. Aku menginjak rem, menepikan mobil. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak bisa pulang ke apartemen mewahku dan tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Aku harus bertindak malam ini juga, saat Bima masih sibuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan ibunya. Saat pertahanannya berada di titik terendah. Aku memutar balik mobil, menuju kantor pribadi Bima di sebuah gedung komersial di Jakarta Selatan. Ini adalah ruang pribadinya yang dia sewa dengan alasan untuk fokus merintis usaha, sebuah dalih sempurna untuk menghindari pekerjaan rumah dan mengelabuiku. Aku selalu menghormati privasinya, tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki untuk memeriksa. Tapi malam ini, semua hak istimewa itu telah dia rampas sendiri. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Gedung kantor itu sunyi senyap. Dengan kartu akses sebagai salah satu pemegang saham di gedung ini sebuah keistimewaan yang tidak pernah kukatakan pada Bima. Aku dengan mudah naik lift ke lantai 12. Berdiri di depan pintu kantor Bima, aku memasukkan kata sandi. Tanggal lahirku, ditolak.
Tanggal pernikahan kami, ditolak, bibirku menyunggingkan senyum sinis, aku mencoba 6 angka terakhir, tanggal lahir Sinta, sekretaris muda berusia 22 tahun yang baru direkrutnya 7 bulan lalu. Tit, kunci elektronik terbuka. Benar saja, sifat pria pengkhianat memang begitu mudah ditebak. Aku mendorong pintu, menyalakan lampu. Ruangan luas itu didekorasi mewah dengan sofa kulit, lemari minuman impor, dan meja kerja dari kayu solid. Semua kemewahan ini dibeli dengan uangku, dengan dalih mendukung suami membangun citra di depan mitra bisnis. Tapi perhatianku bukan pada kemewahan itu, melainkan pada sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku besar. Itu adalah ruang istirahat pribadi. Aku masuk, menyalakan lampu. Yang pertama kali kulihat adalah ranjang ukuran king size dengan spray sutra merah yang kusut. Bau parfum wanita murahan bercampur dengan aroma anggur dan rokok menciptakan udara yang pekat dan memuakan. Aku mulai menggeledah setiap sudut. Di lemari pakaian, aku menemukan beberapa setelan jas Bima, tapi di belakangnya terselip gaun-gaun tidur rendah tipis milik wanita. Dan di laci paling bawah, aku menemukan sesuatu yang membuatku terpaku. Sebuah handuk aneh. Handuk putih tebal dengan logo sebuah hotel bintang 5 terkenal di pesisir Anyer. Hotel yang bulan lalu Bima katakan dia kunjungi untuk perjalanan bisnis dengan mitra pria, dan dia melarangku menelepon agar tidak mengganggu rapat. Di handuk itu masih tertinggal beberapa helai rambut panjang berwarna coklat terang, warna rambut khas sekretarisnya, Sinta. Aku melemparkan handuk itu ke tempat tidur, rasa jijik memuncak, jadi sudah jelas. Apa yang disebut fokus merintis usaha hanyalah kedok untuk perselingkuhan kotornya di kantor ini dan perjalanan liburan mewah dengan uang hasil keringatku. Tapi aku tidak datang ke sini hanya untuk memergoki perselingkuhan murahan seperti ini. Air mata seorang istri yang dikhianati tidak bisa ditukar dengan uang, juga tidak bisa menjebloskan bajingan ke penjara. Aku butuh bukti keuangan yang kuat. Mataku menyapu ruangan, berhenti pada sebuah lukisan kuda berlari di dinding belakang meja kerja. Dengan firasat tajam, aku menurunkan lukisan itu. Benar saja, di baliknya ada sebuah brankas tanam kecil. Kali ini aku tidak perlu menebak kata sandi. Aku mengobrak-abrik laci meja kerja dan menemukan buku catatan kecil yang biasa Bima gunakan. Di selembar halaman yang sobek, ada bekas tulisan pulpen yang menekan ke halaman di bawahnya. Aku mengarsir ringan halaman itu dengan pensil. Angka-angka pun muncul. 140299. Hari Valentine tahun ini. Hari di mana dia bilang sibuk bertemu klien dan tidak bisa makan malam denganku. Aku memasukkan angka itu. Pintu brankas terbuka, menyingkap semua kebenaran paling kelam tentang pria yang telah hidup bersamaku selama 5 tahun. Di dalamnya ada tumpukan dolar AS, beberapa keping emas batangan. Tapi itu semua tidak seberapa dibandingkan setumpuk dokumen di laci bawah. Aku menariknya keluar. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, aku membuka lembar demi lembar. 2 sertifikat, 1 untuk apartemen mewah di Jakarta Selatan, senilai lebih dari 7 miliar rupiah, dan 1 lagi untuk sebidang tanah di pinggiran kota. Keduanya atas nama Bima dan Sinta. Entah bagaimana, dia berhasil menguras puluhan miliar dari perusahaan di belakangku untuk membelikan aset bagi kekasih mudanya, membangun sarang baru tepat di bawah hidungku. Di bawah tumpukan sertifikat itu, ada sebuah ponsel kedua, ponsel murah yang hanya digunakan untuk komunikasi rahasia. Aku menyambungkannya ke power bank. Layar menyala, dan puluhan pesan dari WhatsApp dan Telegram masuk bertubi-tubi. Aku membacanya, setiap baris percakapan seperti pisau beracun yang menusuk logikaku. Sayang, kapan kita bisa pindah ke rumah baru? Aku bosan sembunyi-sembunyi di kantor ini terus. Sabar ya, sayang. Tunggu Mas cairkan dana terakhir dari proyek resort istri tua kolot itu. Setelah itu, Mas akan tendang dia dari rumah tanpa ampun. Memangnya kenapa kalau dia punya uang? Perempuan pada akhirnya hanyalah alat untuk Mas manfaatkan biar kaya. Hati-hati, loh. Dia itu cerdik. Cerdik apanya? Selama ini Mas sudah gelapkan berapa banyak uang lewat perusahaan cangkangmu. Dia tidak tahu apa-apa. Perempuan yang sibuk kerja dan melupakan suami, cepat atau lambat pasti akan kehilangan segalanya. Aku tertawa. Tawa yang renyah namun sedingin es, menggema di ruangan kosong itu. Tak setetes pun air mata jatuh. Rasa sakit telah hangus terbakar, hanya menyisakan kekejaman dan hasrat balas dendam yang membara. Ternyata di matanya, aku hanyalah istri tua kolot,
sebuah alat untuk menjadi kaya. Dia tidak hanya mengkhianati perasaanku, tapi juga merancang konspirasi licik untuk merampas hartaku, menguras perusahaanku melalui proyek fiktif dan mentransfer uangnya ke perusahaan cangkang milik kekasihnya. Pantas saja akhir-akhir ini proyek yang ditangani Bima selalu dilaporkan membengkak biayanya, dengan alasan yang sangat masuk akal di atas kertas. Dia sedang menghisap darahku untuk memelihara benih pengkhianatan. Dan ibu mertua teladan itu, perbuatannya mencuri uangku untuk memelihara pria muda mungkin juga ada dalam restu dan perlindungannya. Sebuah kesepakatan kotor antara ibu dan anak untuk sama-sama mengeruk hartaku. Dengan hati-hati, aku memotret semua dokumen, sertifikat, dan percakapan. Aku tidak mengambil apapun dari brankas itu, membiarkan semuanya seperti semula. Aku menutup brankas, menggantung kembali lukisan, dan menghapus semua jejak kehadiranku. Ketika aku keluar dari gedung itu, langit Jakarta sudah mulai terang. Hari baru telah dimulai. Tapi bagi keluarga Purnomo, ini akan menjadi hari-hari hitung mundur menuju jurang kehancuran. Aku tidak akan gegabah, tidak akan melabrak seperti perempuan lain. Melabrak adalah tindakan pecundang, tindakan mereka yang takut kehilangan suami. Sedangkan aku tidak butuh sampah. Aku hanya ingin dia memuntahkan kembali semua yang telah dia curi dariku, dan membayarnya dengan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Aku duduk di kursi kemudi, menghubungkan ponsel ke mobil dan menekan sebuah nomor. Pak Suryo, maaf menelepon pagi-pagi sekali. Tolong batalkan semua jadwal Bapak hari ini. Jam 9 pagi kita bertemu di tempat biasa. Saya punya pertempuran hukum besar yang membutuhkan bantuan Bapak. Kita akan membuat seseorang telanjang tanpa sehelai benang pun. Di seberang telepon, suara pengacara tua yang telah mendampingi keluargaku selama puluhan tahun terdengar tenang. Saya mengerti, saya akan siapkan semua berkas terkait perusahaan dan asetmu. Aku menutup telepon, mataku menatap lurus ke jalan tol di depan. Permainan ini, akulah yang akan menentukan aturannya. Tepat pukul 9 pagi, di ruang VIP sebuah kedai teh yang tenang, aku duduk berhadapan dengan Pak Suryo. Beliau adalah seorang pria berusia 60-an, berwibawa, dengan tatapan tajam di balik kacamata berbingkai emas. Bagiku, beliau bukan hanya seorang penasihat hukum, tetapi juga seorang paman yang terhormat, yang menasihati orang tuaku untuk membangun sistem perlindungan finansial untukku bahkan sebelum aku menikah. Aku meletakkan map berisi puluhan foto dari brankas Bima dan salinan aliran dana di atas meja. Pak Suryo, silakan dilihat. Ini adalah balasan dari menantu terhormat keluarga Purnomo atas kepercayaan kita selama 5 tahun ini. Suaraku dingin, tanpa emosi. Pak Suryo mengenakan kacamatanya, membuka lembar demi lembar dokumen. Semakin banyak yang dibaca, keningnya semakin berkerut. Ketika membaca pesan-pesan Bima yang merencanakan penggelapan dana dan melihat sertifikat atas nama kekasihnya, beliau melepas kacamatanya dan menghela napas panjang. Manusia memang serakah. Dulu Bapak sudah memperingatkanmu untuk tidak membiarkan dia terlalu dalam mengelola proyek. Tidak disangka dia senekat ini, sampai membuat perusahaan cangkang untuk menguras dana dari proyek resort milikmu. Aku menyesap teh. Orang tuaku memang sudah melihat jauh ke depan. Jika dulu tidak menuruti nasihat Bapak untuk membuat perjanjian pranikah dan mempertahankan 85% saham mayoritas, mungkin sekarang aku sudah ditendang keluar olehnya. Benar, jawabku tenang. Kesalahan terbesar Bima adalah dia pikir dengan menjadi wakil direktur proyek dan punya wewenang menandatangani pengeluaran di bawah 2 miliar, dia sudah menguasai perusahaan. Dia tidak tahu, menurut anggaran dasar perusahaan yang dirancang Pak Suryo, semua subkontraktor yang dia sewa harus melalui audit independen setiap 6 bulan. Dan yang terpenting, semua aset besar dan saham perusahaan berada di bawah dana perwalian keluargaku. Dia hanyalah seorang karyawan kelas atas yang berkedok sebagai suami pemilik. Sekarang, apa yang kamu ingin Bapak lakukan? Pak Suryo menatapku. Matanya memancarkan persetujuan dan kekaguman atas ketenanganku. Saya ingin Bapak merancang jebakan hukum yang sempurna. Jaring yang begitu rapat sehingga saat dia sadar, dia sudah tidak bisa lari lagi. Aku meletakkan cangkir tehku. Pertama, segera buat surat keputusan internal atas nama Dewan Komisaris untuk melakukan audit mendadak pada proyek Resort Vina Eko, proyek terbesar yang ditangani Bima. Bekukan semua rekening bank terkait proyek ini. Tidak boleh ada 1 sen pun yang keluar untuk subkontraktor manapun, terutama perusahaan si Sinta itu. Pak Suryo mengangguk,
mencatat dengan cepat. Itu akan memotong aliran dananya. Perusahaan-perusahaan cangkangnya akan kehabisan modal dan melanggar kontrak. Tepat sekali, bibirku menyeringai. Kedua, saya butuh Bapak untuk secara diam-diam melaporkannya ke kepolisian bagian kejahatan ekonomi, berikan semua bukti pemalsuan kontrak, penggelembungan harga, dan pencucian uang menjadi aset pribadi. Dia telah menyalahgunakan wewenang untuk menggelapkan aset perusahaan. Dengan jumlah di atas 10 miliar, itu cukup untuk membuatnya mendekam di penjara selama 15-20 tahun. Anak perempuanku sudah dewasa rupanya, Pak Suryo tersenyum. Tapi apa kamu tidak berpikir dia akan curiga dan mencoba memindahtangankan aset-aset itu ke kekasihnya? Itulah mengapa saya butuh Bapak bergerak cepat, jawabku. Gunakan upaya hukum darurat dari pengadilan untuk membekukan semua aset atas nama Bima, termasuk rekening tabungan yang dia kelola atas namaku, serta memblokir transaksi properti atas nama Sinta, karena itu adalah aset yang berasal dari hasil kejahatan. Aku bersandar, melipat tangan. Semua langkah telah diperhitungkan. Bima telah menggunakan kepercayaanku untuk membangun istana pasir. Sekarang, aku hanya perlu menarik satu batu bata dari fondasinya, dan seluruh karier, uang, dan kebebasannya akan runtuh menimpanya. Bagaimana dengan perceraian? Tanya Pak Suryo. Siapkan saja gugatan cerai sepihak. Sebutkan alasannya berselingkuh, melanggar hukum perkawinan, dan menggelapkan aset keluarga. Tapi jangan diajukan dulu, kataku dingin. Saya tidak ingin perceraian yang damai. Saya ingin saat surat ini dilemparkan, dia sudah berstatus sebagai seorang narapidana, menanggung utang besar, bangkrut, dan terhina. Saya ingin dia dan seluruh keluarganya merasakan jatuh dari surga ke dasar neraka. Pertemuan dengan Pak Suryo berakhir. Mesin hukum yang rumit mulai bergerak secara diam-diam. Sore itu, aku kembali ke kantor, bersikap seperti biasa. Bima masuk ke ruanganku dengan secangkir kopi, tersenyum manis. Sayang, kerjaan banyak ya? Kamu kelihatan lelah. Nanti malam kita makan di luar. Yuk, ayah dan ibu juga lagi tegang. Kita perlu hangatkan suasana. Aku menerima kopi itu, membalasnya dengan senyum yang lebih sempurna. Terima kasih, Mas. Tapi nanti malam aku ada rapat penting. Mas fokus saja ke proyek Vina Eko, ya. Aku dengar pasokan material akhir-akhir ini agak lambat. Mas harus awasi subkontraktornya dengan baik. Aku percaya penuh sama Mas. Mendengar aku menyebut subkontraktor dan proyek, matanya sedikit gelisah. Tapi dia cepat-cepat menguasai diri. Tenang saja, sayang. Semua beres di tangan Mas. Kamu tinggal duduk manis terima untung saja. Aku melihatnya keluar ruangan, punggung yang tegap dan sok berwibawa. Pasangan yang solid, sungguh menggelikan. Dia tidak tahu, kurang dari 24 jam lagi, rekening proyeknya akan dibekukan. Perusahaan cangkangnya akan mati kehabisan dana, dan para pemasok asli akan mulai menagih utang padanya. Jaring sudah terpasang, umpan sudah dilempar. Sekarang, aku tinggal menikmati kopiku dan menyaksikan kejang-kejang putus asa dari seekor tikus yang terperangkap dalam lumpur yang dia ciptakan sendiri. Dan aku tahu, kekacauan tidak hanya akan datang dari Bima. Bom waktu bernama Ibu Hartati juga akan segera meledak. Ketenangan palsu di keluarga Purnomo hanya bertahan 3 hari. Dan akhirnya, apa yang harus terjadi, terjadilah. Ketika topeng moralitas robek, kebusukan di dalamnya mulai menebar bau, menarik burung-burung bangkai yang haus darah. Itu adalah Jumat malam. Begitu aku masuk ke ruang tamu, aku langsung merasakan atmosfer yang pekat dengan ketakutan. Pintu kaca rumah dilempari cat merah bercampur terasi yang baunya menusuk hidung. Di pagar, poster-poster bergambar Ibu Hartati dengan tulisan merah menyala, Nenek tua Hartati penipu utang 5 miliar. Bayar atau mati, ditempel di mana-mana. Di ruang tamu, Bapak Purnomo duduk memegangi kepalanya, wajahnya pucat pasi. Ibu Hartati tergeletak di lantai, menangis meraung-raung. Bima mondar-mandir seperti binatang di dalam kandang. Terus menelepon seseorang tapi selalu ditolak. Melihatku masuk dengan tenang, mereka seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Rania, tolong ibu, nak, tolong keluarga ini. Ibu Hartati menerjang, memeluk kakiku, preman. Rania, mereka mau membunuh ibu, mereka mengancam akan membakar rumah ini. Aku menarik kakiku dengan dingin. Ibu bicara apa? Preman mana? Kenapa keluarga kita bisa punya utang 5 miliar?
Apa uang pensiun ayah dan uang bulanan dari Rania tidak cukup untuk ibu rapat PKK? Bapak Purnomo menggebrak meja, suaranya serak karena benci. Untuk apa kau tanya dia? Perempuan jalang bodoh ini tidak hanya memberikan uang tabungan kalian pada bajingan itu, dia juga menggadaikan sertifikat rumah lama kita di kampung untuk pinjam uang dari rentenir, mengumpulkan 5 miliar untuk diberikan pada bajingan itu agar bisa investasi properti. Sekarang bajingan itu kabur membawa uangnya, dan para debt collector datang menagih utang. Ah, jadi begitu. Randy, si kekasih bertato, setelah malam itu langsung kabur membawa harta rampasannya, meninggalkan ibu mertuaku dengan tumpukan utang berbunga. Bom utang itu akhirnya meledak. Bima mendekat, memohon. Rania, aku tahu ibu salah. Tapi bagaimanapun juga dia ibu kita. Para preman itu tidak punya hati. Mereka akan menghancurkan nama baik keluarga kita, bahkan perusahaanmu. Kamu punya banyak uang, kan? Tolong keluarkan 5 miliar untuk membayar utang mereka. Anggap saja aku pinjam, nanti aku akan bekerja keras untuk membayarnya. Aku tertawa. Tawa dingin yang menggema di ruangan bau itu. Aku menepis tangannya. Mas bicara gampang sekali, ya, ibu kita? Sejak kapan seorang menantu yang setiap hari dihina oleh ibu mertuanya punya kewajiban menanggung utang 5 miliar hasil dari ibu mertuanya memelihara kekasih gelap? Kau suruh aku keluarkan 5 miliar untuk menjaga nama baik keluarga ini? Nama baik keluarga kalian sudah ditelanjangi oleh ibumu sendiri di lahan kosong beberapa hari yang lalu. Mendengar kata-kataku, wajah Ibu Hartati berubah dari memohon menjadi mengancam. Kau ini menantu, melihat keluarga suami susah kok diam saja? 5 miliar itu cuma uang receh bagimu. Kenapa kau tidak mau menolongku? Kau ingin aku dicincang oleh mereka, hah? Dasar perempuan jahat. Tidak tahu terima kasih. Aku melangkah maju, menatapnya dengan tajam. Saya tidak tahu terima kasih, Ibu, dengar baik-baik. Semua yang ada di rumah ini, dari TV, kulkas, mobil yang Ibu pakai, sampai setiap butir nasi yang Ibu makan, semuanya dari hasil keringat saya. Saya merawat ibu dengan uang halal, dan balasan ibu, mencuri uang saya untuk memelihara pria lain. Ibu mencaci maki saya tidak bermoral, tapi ibu sendiri yang menggadaikan kehormatan dan mengambil utang. Silakan bayar utang itu dengan nyawa ibu sendiri, jangan harap dapat 1 sen pun dari saya. Bima, melihatku begitu tegas, mencoba mengancam. Rania, jangan keterlaluan, kamu istriku, hartamu juga harta kita bersama. Kalau kamu tidak mau mengeluarkan uang, aku akan menggunakan hakku sebagai suami untuk meminta bank mencairkan dana dari rekening tabungan kita. Aku tidak bisa membiarkan ibuku mati. Saat itu, aku benar-benar merasa pria ini sudah mencapai titik terendah dari kehinaan. Dia masih berpikir dia punya kuasa atas keuanganku. Aku menatapnya dengan senyum meremehkan. Mas mau pakai hak sebagai suami? Silakan saja ke bank. Tapi sebelum pergi, coba telepon kepala akuntan proyek Vina Eko dan tanyakan apa di rekening proyek Mas masih ada uang. Atau, Mas bisa telepon kekasih Mas, si Sinta itu. Suruh dia jual apartemen dan tanah yang Mas belikan untuknya dari uang hasil penggelapan perusahaan saya untuk menyelamatkan ibumu. Kata-kataku seperti bom atom kedua. Kali ini, tidak hanya Ibu Hartati, Bapak Purnomo pun terkejut. Wajah Bima pucat pasi, matanya melotot, kakinya gemetar. Kamu bicara apa? Sinta siapa? Penggelapan apa? Jangan memfitnah. Bima tergagap, keringat dingin membasahi dahinya. Memfitnah? Aku mengeluarkan map berisi bukti transfer, kontrak fiktif, dan salinan 2 sertifikat atas nama Bima dan kekasihnya. Aku melemparkannya ke meja. Lihat sendiri. Semua proyek yang kau kelola sudah dibekukan sejak pagi ini. Polisi sudah menerima laporan penggelapan dan pencucian uangmu senilai 15 miliar. Asetmu dan aset kekasihmu juga sudah dibekukan oleh pengadilan. Kau tidak punya uang sepeser pun lagi. Kau tidak hanya tidak bisa menyelamatkan ibumu, kau sendiri juga sebentar lagi akan masuk penjara. Bapak Purnomo mengambil map itu, melihat angka-angka korupsi, foto-foto mesra putranya dengan gadis muda, dan aset yang digelapkan, beliau megap-megap lalu jatuh pingsan. Ruangan menjadi kacau balau. Ibu Hartati meraung memanggil suaminya. Bima berlutut di lantai, memegangi kepalanya, tatapannya kosong. Keluarga munafik ini akhirnya terbakar oleh keserakahan dan kenistaan mereka sendiri. Aku dengan dingin melangkah melewati kekacauan itu, keluar tanpa menoleh.
Bom utang telah meledak, menarik serta runtuhnya semua kejahatan. Sedangkan aku akan menunggu di luar untuk sebuah pengadilan terakhir yang akan membersihkan sampah ini dari hidupku. Setelah malam yang melemparkan semua kebenaran mengerikan itu, aku langsung pulang ke apartemen penthouseku. Aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, aku menikmati secangkir kopi hitam pekat. Aku tahu drama di rumah keluarga Purnomo belum berakhir. Para rentenir tidak akan menyerah begitu saja. Tepat pukul 8 pagi, aku memanggil tim keamanan profesional yang sudah kusewa, bersama 2 asisten hukum dari kantor Pak Suryo. Hari ini aku harus kembali ke rumah itu, bukan untuk menyelamatkan apapun, melainkan untuk mengambil semua dokumen pribadi dan barang berhargaku, serta memutus semua harapan mereka. Begitu mobilku tiba, pemandangan kacau sudah menyambut. Sekitar 20 preman bertato mengepung rumah, memukuli gerbang dengan palu. Para tetangga tak ada yang berani keluar. Tim keamananku segera membentuk barisan melindungiku. Seorang pria yang sepertinya adalah pemimpin mereka menghampiriku. "Siapa kau? Kalau kau keluarga si Nenek Hartati, cepat keluarkan uangnya, atau rumah ini kami ratakan." Aku menatapnya tanpa gentar. "Saya menantunya, tapi saya sarankan Anda turunkan senjata itu. Saya kesini bukan untuk membayar utangnya, tapi untuk mengambil barang-barang saya." "Oh, jadi ini menantu CEO kaya raya yang sering dibanggakan si nenek itu." Dia tertawa. "Ibu mertuamu pinjam 5 miliar, sekarang totalnya dengan bunga jadi 6,5 miliar. Bayar sekarang, atau rumah ini kami sita." "Anda ini rentenir kok amatir sekali? Sebelum menyita rumah, apa Anda tidak periksa siapa pemilik sahnya?" Asistenku memberikan sebuah map berisi dokumen legal. Aku melemparkannya ke dada pria itu. "Baca. Villa ini adalah aset pranikah saya, atas nama dana perwalian saya. Ibu Hartati dan putranya hanya menumpang. Anda merusak gerbang dan properti saya. Pengacara saya sudah merekam semuanya. Kalau Anda tidak minggir, saya akan panggil polisi atas tuduhan perusakan dan pemerasan. Utang itu, tagih pada orang yang menandatanganinya." Pria itu dan anak buahnya membaca dokumen itu, mereka sadar telah salah sasaran. Menagih utang dari orang biasa itu mudah, tapi berurusan dengan seorang pengusaha wanita yang punya tim hukum yang kuat sama saja bunuh diri. "Oke, Nona. Asetmu tidak kami sentuh, tapi si Nenek Hartati yang bersembunyi di dalam, hari ini harus keluar." Mereka mendobrak gerbang dan menyerbu masuk. Aku mengikuti di belakang, dilindungi oleh tim keamanan. Pintu kaca ruang tamu hancur berkeping-keping. Di dalam, pemandangannya menyedihkan. Bapak Purnomo masih pingsan, Ibu Hartati bersembunyi di bawah meja makan, gemetar ketakutan. Bima berdiri di sudut tangga dengan sapu, wajahnya pucat pasi. Para preman itu menyeret Ibu Hartati keluar dari bawah meja, dia meraung-raung memohon ampun. "Ampun, saya ditipu. Uangnya sudah dibawa kabur." "Ditipu katamu?" Pria itu menampar wajah Ibu Hartati hingga tersungkur di atas pecahan kaca. "Aku tidak peduli kau ditipu siapa. Hari ini tidak ada uang, aku potong satu tanganmu." Melihat ibunya dianiaya, Bima mencoba maju tapi langsung ditendang hingga jatuh. Saat itulah dia melihatku berdiri di ambang pintu, menyaksikannya dengan dingin, seperti menemukan harapan terakhir. Bima merangkak ke arahku, tapi dihalau oleh pengawalku. "Rania, tolong aku. Tolong ibu, mereka akan membunuh ibu. Kamu punya uang, kan? Tolong bayarkan utangnya. Aku akan jadi budakmu seumur hidup." Aku menatap pria hina yang merangkak di kakiku. "Budakku, apa kau pantas? 15 miliar yang kau curi dari perusahaanku untuk membelikan rumah bagi si Sinta itu? Dan ibumu yang mengambil uangku untuk memelihara pria muda. Kalian menggelapkan hartaku untuk kebahagiaan kalian sendiri, sekarang kalian mau aku yang menanggung akibatnya? Di mana logikamu?" Kata-kataku membuat para preman itu pun menatap ibu dan anak itu dengan jijik. Bima, yang sudah putus asa, mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang dengan mode pengeras suara. Suara wanita manja terdengar. "Halo, sayang? Kok pagi ini tidak ke kantor? Aku tungguin sarapan, leho. Kapan kamu usir istri tuamu itu biar aku bisa pindah ke villa?" Satu ruangan hening. Sinta, tolong aku, cepat jual apartemen dan tanah yang aku belikan untukmu. Transfer aku 6 miliar sekarang juga. Ibuku mau dibunuh rentenir." Hening sejenak. Lalu, suara manja Sinta berubah menjadi dingin dan tajam. "Kau gila,
Bima, siapa kau menyuruhku menjual asetku? Sertifikatnya atas namaku. Uang di kartu itu bayaran untuk waktuku bersamamu. Kenapa aku harus membayar utang ibumu? Pergi kau. Jangan ganggu aku lagi, dasar pecundang. Oh ya, semua rekeningmu sudah dibekukan. Kau sudah tidak punya apa-apa. Selamat tinggal. Tut, 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 tut. Panggilan itu terputus seperti vonis mati. Bima tidak hanya gagal mendapatkan bantuan, tapi juga menelanjangi dirinya sendiri di depan semua orang. Ponselnya jatuh. Dia berlutut, meraung putus asa. Tidak. Estat, Sinta. Kau menipuku. Ibu Hartati, melihat putranya dikhianati dan mendengar asetnya dibekukan, menjadi gila dan menyerang Bima. Anak durhaka. Kau berikan uang pada perempuan lain dan membiarkan ibumu mati? Kembalikan uangku. Ibu dan anak itu saling cakar dan caci maki di lantai yang penuh pecahan kaca. Para preman hanya bisa menggelengkan kepala. Aku membuang muka, memberi isyarat pada tim keamanan untuk naik ke atas dan mengemasi semua barang-barangku. Semuanya berlangsung cepat. Ketika aku melangkah keluar, pemimpin preman itu masih mengikat ibu dan anak itu. Aku berhenti sejenak di gerbang. Senjata makan tuan, kalian menggali kuburan kalian sendiri, jadi nikmatilah pelan-pelan. Aku masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan kekacauan itu di belakang. Tapi di kepalaku, aku tahu Bima tidak akan menyerah. Pertarungan terakhir akan terjadi di perusahaan, di rapat umum pemegang saham yang akan datang. Kembali ke kantor, aku tahu Bima, yang sudah terpojok, akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Dan satu-satunya pegangan yang dia pikir masih dia miliki adalah jabatannya sebagai wakil direktur di perusahaanku. Kesombongannya yang bodoh membuatnya tidak sadar bahwa jebakan yang kupasang sudah siap menjeratnya. Pukul 4 sore, Pak Suryo masuk ke ruanganku. Wajahnya serius. Seperti dugaanmu, Rania. Bima baru saja meminta diadakannya rapat umum, pemegang saham, RUPS, luar biasa besok pagi. Aku tersenyum. RUPS luar biasa? Dengan modal hanya 5% saham? Dia tidak sendiri, jelas Pak Suryo. Dia telah bersekongkol dengan 3 anggota dewan direksi lainnya, yang memegang 10% saham. Total mereka cukup untuk meminta RUPS. Alasannya, mengevaluasi kinerja ketua direksi dan merestrukturisasi dana investasi proyek. Aku tertawa. Tujuan aslinya apa, Pak? Kudeta internal, jawab Pak Suryo. Mereka berencana menyebarkan rumor bahwa kamu mengalami krisis mental, lalu menggunakan suara pemegang saham minoritas untuk melucuti hak vetomu dan menyetujui pencairan dana darurat 20 miliar rupiah untuk membayar subkontraktor strategis proyek Vina Eko, yang tentu saja adalah perusahaan cangkang milik mereka. 20 miliar, sebuah upaya perampokan terakhir untuk membayar utang rentenir ibunya, tapi Bima telah salah langkah. Lalu, apa isi USB ini? Tanyaku. Pak Suryo tersenyum. Di antara 3 orang yang diajaknya bersekongkol, ada Pak Budi, direktur keuangan kita. Dia serakah tapi penakut. Sebelum bertemu Bima, Bapak sudah memanggilnya. Bapak hanya meletakkan bukti pengeluaran tidak wajar yang pernah dia setujui di atas mejanya. Dia langsung pucat. Bapak menyuruhnya tetap bertemu Bima, tapi dengan membawa alat perekam mini. Seluruh percakapan mereka, dari rencana melengsarkanmu hingga rencana bagi-bagi uang 20 miliar, ada di dalam USB ini. Aku menggenggam USB itu. Bima, kau pikir kau bisa menjatuhkan sebuah kerajaan yang kubangun dengan darah dan air mata hanya dengan trik murahan? Pak Suryo, kataku sambil menatap kota dari jendela. Umumkan pada semua pemegang saham dan kepala departemen, RUPS luar biasa besok akan berjalan sesuai permintaan wakil direktur Bima. Biarkan dia memainkan peran seumur hidupnya. Apa rencanamu? Aku berbalik, senyumku setajam silet. Saya akan memberinya panggung terbesar, lalu saya akan mengubahnya menjadi tiang gantungan, di mana semua kejahatan dan pengkhianatannya akan ditelanjangi. Saya tidak hanya ingin memecatnya. Saya ingin dia keluar dari gedung ini dengan borgol di tangan, disaksikan oleh semua orang. Malam itu aku tidak pulang. Aku menyiapkan semua materi untuk rapat besok. Setiap angka, setiap rekaman, setiap foto, semuanya kurangkai menjadi sebuah skenario yang sempurna. Waktu kebebasan Bima tinggal menghitung jam. Keesokan paginya, suasana di aula utama perusahaan terasa tegang. Pukul 8:30, aku masuk.
Aku mengenakan setelan hitam yang memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Semua mata tertuju padaku. Di seberang meja, Bima duduk dengan angkuh, mungkin mengira aku datang dalam keadaan rapuh. Aku duduk di kursi utama. Selamat pagi. RUPS luar biasa hari ini diadakan atas permintaan Wakil Direktur Bima. Silakan, Pak Bima, sampaikan pandangan Anda. Bima berdiri, memulai pidato yang sudah dihafalnya. Bapak dan Ibu sekalian, belakangan ini perusahaan kita menghadapi tantangan. Terutama, Ibu Ketua Rania sedang menghadapi tekanan psikologis berat dari masalah keluarga yang menyebabkan terhambatnya pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita menyetujui pencairan dana darurat 20 miliar rupiah untuk menyelamatkan proyek Vina Eko dan untuk sementara menonaktifkan Ibu Rania dari jabatannya selama 3 bulan agar beliau bisa memulihkan diri. Sebuah drama yang sempurna. Aku mendengarkannya sampai selesai tanpa menyela. Setelah dia duduk dengan percaya diri, barulah aku berdiri. Penjelasan yang sangat menyentuh. Tapi sebelum kita melakukan voting, saya rasa para pemegang saham berhak melihat sebuah laporan yang lebih faktual. Aku menekan remote. Layar raksasa di belakangku menyala. Bukan grafik, melainkan bukti transfer dan akta pendirian perusahaan. Lihatlah. Ini adalah aliran dana 15 miliar rupiah yang telah dikuras dari proyek Vina Eko selama 7 bulan terakhir. Semuanya disetujui oleh Pak Bima untuk 3 perusahaan subkontraktor yang pemiliknya adalah 1 orang, Nona Sinta. Aula menjadi riuh. Wajah Bima pucat pasi. Aku melanjutkan ke slide berikutnya. Percakapan WhatsApp antara Bima dan Sinta. Tunggu Mas cairkan dana terakhir dari proyek, Mas akan tendang dia dari rumah. Perempuan pada akhirnya hanyalah alat untuk Mas manfaatkan biar kaya. Ini adalah motif asli dari wakil direktur kita yang berdedikasi ini, kataku dengan suara menggelegar. Dia tidak peduli pada proyek atau kesehatan saya. Dia menguras uang kita semua untuk membelikan rumah dan tanah bagi kekasihnya. Kau memfitnah. Itu palsu, dia sudah gila. Bima berteriak panik. Sebelum ada yang sempat merespon, aku memutar sebuah rekaman audio. Suara Bima terdengar jelas. Pak Budi, tenang saja. Bapak dukung saya untuk melengsarkannya. Nanti 20 miliar itu cair. Saya bagi 30% untuk Bapak. Perempuan itu sudah habis masanya. Pak Budi, Direktur Keuangan, menunduk pucat. Para pemegang saham lainnya menatap Bima dengan marah dan jijik. Aku melangkah mendekati Bima, dan 20 miliar yang kau minta hari ini, bukan untuk menyelamatkan proyek, kan? Tapi untuk membayar utang rentenir yang akan membunuh ibumu karena dia menggadaikan sertifikat rumah untuk membiayai kekasih gelapnya. Informasi terakhir ini adalah pukulan mematikan yang menghancurkan sisa martabatnya. Bima jatuh terduduk di kursinya, lumpuh. Bima, aku berdiri di depannya, sebagai ketua direksi yang memegang 85% saham, saya nyatakan Anda dipecat. Segera. Tepat saat itu, pintu aula terbuka. Pak Suryo masuk bersama 2 petugas polisi dari unit kejahatan ekonomi. Bapak Bima, kata seorang petugas sambil menunjukkan surat perintah. Anda kami tahan untuk penyelidikan kasus penggelapan dan penipuan aset perusahaan. Silakan ikut kami. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangannya. Saat digiring melewatiku, dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Rania, aku salah, bisiknya. Kau tidak salah karena berselingkuh atau serakah, jawabku dingin. Kau salah karena menganggapku bodoh. Pintu tertutup, membawa pergi sang pengkhianat. Aku berbalik menghadap semua orang. Rapat dilanjutkan. Langit Jakarta setelah badai selalu cerah dan biru. Menutup pintu kantor, meninggalkan semua drama di belakang, aku bersandar di kursiku dan memejamkan mata. Aku akhirnya bisa merasakan kedamaian. Merenungkan 5 tahun menjadi menantu keluarga Purnomo, aku merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk. Dulu, aku percaya bahwa pengorbanan dan kesabaran akan dibalas dengan cinta. Aku menyembunyikan kekuatanku untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Aku menelan semua penghinaan dan ketidakadilan. Tapi aku salah, kesabaranku hanya memupuk keserakahan mereka. Mereka melihat pengorbananku sebagai hal yang wajar, dan uangku sebagai tambang emas untuk membiayai nafsu kotor mereka. Momen di lahan kosong itu adalah titik balikku. Aku sadar, aku bukan tanaman parasit yang lemah. Aku adalah pohon kokoh yang berdiri dengan akarnya sendiri.
Mengapa aku harus memohon cinta dari para pengkhianat? Mengapa aku harus melindungi kehormatan orang-orang yang tidak punya malu? Saat aku melemparkan kunci itu ke selokan, aku juga melemparkan belenggu bernama kewajiban sebagai menantu. Aku memilih untuk melepaskan, bukan untuk menyerah, tapi untuk membebaskan diriku dan membersihkan sampah. Para pemirsa setia Asmara dalam Dusta, terutama para perempuan yang sedang mendengarkan. Mungkin di luar sana, banyak yang sedang mengalami nasib serupa, menangis dalam diam karena pengkhianatan. Melalui kisahku ini, aku ingin berbagi beberapa hal yang kupelajari. Pertama, jangan pernah menyamakan pengorbanan buta dengan harga diri. Kebaikan tanpa batas adalah kelemahan, beri batasan, dan siapapun yang melewatinya harus menanggung akibatnya. Jangan takut dicap galak. Takutlah jika hidupmu habis dalam penderitaan dan penyesalan. Kedua, kemandirian finansial adalah kekuatan tertinggi dan pelampung penyelamat bagi seorang wanita. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan hartamu pada seorang pria. Janji bisa berubah. Uang yang kau hasilkan dengan keringatmu sendiri adalah suaramu, harga dirimu, dan tiket menuju kebebasan saat badai datang. Bekerjalah, hasilkan uang, dan tingkatkan nilaimu setiap hari. Saat kau bisa berdiri di kakimu sendiri, kau tidak akan pernah takut langit akan runtuh, karena kau adalah langitmu sendiri. Dan yang terakhir, balas dendam terbaik bukanlah menjadi sejahat mereka. Balas dendam terbaik adalah keadilan, lalu melepaskan. Setelah melihat mereka yang mengkhianatiku menerima hukuman dari hukum, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa kasihan pada jiwa-jiwa yang dirusak oleh keserakahan. Aku menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan, tapi setelah itu, aku memilih untuk melepaskan kebencian dari hatiku. Hidup ini adil, hukum karma tidak pernah salah alamat. Badai berlalu, menyisakan puing-puing, tapi juga menyapu bersih semua kebohongan, mengembalikan sebidang tanah yang bersih untukmu memulai kembali. Jangan biarkan orang-orang busuk merenggut senyum dan kepercayaanmu pada kehidupan. Sebuah perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan penutup dari sebuah buku yang buruk untuk membuka babak baru yang lebih cemerlang. Malam ini, aku akan menikmati makan malam yang lezat bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku, mendengarkan musik yang menenangkan, dan besok, melanjutkan hidup sebagai seorang wanita merdeka yang penuh kebanggaan. Langit yang cerah dan damai kini terbentang luas di hadapanku. Para pemirsa yang terhormat, perjalanan badai dalam hidupku telah berakhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika memberikan sedikit keberanian untuk bangkit, silakan tinggalkan suka dan bagikan video ini. Jangan ragu untuk berbagi kisah Anda di kolom komentar, agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Asmara dalam Dusta, nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus saling menyembuhkan dalam kisah-kisah kehidupan selanjutnya.